Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menyampaikan informasi terkait lipida. Sebelum itu, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami dari kelas A1. Ada Selviana, Devia Valenstia, Neisha Yuandini, Amrina Rasyada Asmara, Sabina Heriani, Putri Ananda, Caroline Angelia, Desta Arlia Syafitri, Husna Syafika, dan Wahyu Dwi Saputra. Tapi, sebelum masuk ke materi, kami pengen tahu dulu deh, kalau dengar kata lipida, apa sih yang kalian pikirkan? Pasti banyak yang berpikir tentang kalori ya. Ternyata, lemak tidak hanya berhubungan dengan berat badan dan kalori saja loh. Agar lebih jelas, simak video ini sampai habis ya. Tahukah kalian, produk seperti sabun, mentega, dan minyak goreng adalah contoh pengaplikasian lemak dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti pernah mendengar tentang lemak jenuh. Ternyata, lemak jenuh adalah salah satu jenis lemak yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Lemak jenuh dapat menjadi pemicu peningkatan kadar kolesterol darah dan bisa meningkatkan resiko terkena jantung koroner. Lemak jenuh ini dapat dijumpai pada daging merah, produk-produk dari unggas, mentega, susu murni, minyak kelapa, minyak sawit, dan beberapa jenis minyak tropis lainnya. Selain lemak jenuh, ada juga lemak trans, lemak tak jenuh ganda, dan lemak tak jenuh tunggal. Sebenarnya apa sih lemak? Terus apa fungsinya? Tonton video ini sampai habis ya untuk mendapatkan jawabannya. Lipid atau yang kita kenal sebagai lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Tahukah kalian, lemak yang beredar di dalam tubuh tidak hanya diperoleh dari makanan saja loh. Lemak juga berasal dari hasil produksi organ tubuh yang biasanya disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan di dalam sel jaringan. Oh iya teman-teman, lipid ini tidak larut dalam air, tetapi larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Penyusun utama lipida adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Nah, bagaimanakah struktur lemak itu? Simak penjelasan setelah ini ya. Nah, setelah mendengar definisi singkat dari lemak atau lipida, pasti kalian penasaran kan, seperti apa sih struktur lipid itu? Sebelumnya, yuk kenalan dengan rumus umum lipida terlebih dahulu. Berikut ini adalah rumus umumnya. Rantai R pada struktur tersebut merupakan rantai karbon, baik jenuh maupun tak jenuh, yang terdiri dari 4-24 buah atom karbon. Sedangkan, struktur lipid adalah seperti ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa struktur lipid terdiri dari kepala dan ekor. Kepala bersifat hidrofilik, yaitu dapat berkaitan dengan air, sehingga bersifat polar, terdiri dari struktur fosfat dan gliserol. Sedangkan ekor bersifat hidrofobik, yaitu tidak dapat berkaitan dengan air sehingga bersifat nonpolar. Terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak inilah yang menjadi unit pembangun lipid, yaitu asam organik dengan atom karbon 4 hingga karbon 24. Lemak menyediakan 80 hingga 90% energi tubuh siap pakai dan banyak energi yang digunakan untuk mendorong kerja otot. Oleh karena itu, lemak berfungsi sebagai bahan bakar energi.
Ada banyak fungsi lemak yang lainnya seperti tempat menyimpan energi, cadangan darurat, sebagai lapisan, dan isolasi. Lemak juga mempunyai peranan penting pada makanan, yaitu sebagai zat gizi, alat vitamin larut, dan penambah nafsu makan. Rasa dan bau dari suatu makanan bisa disebabkan oleh adanya lemak, sehingga lemak juga berfungsi sebagai daya tarik sensorik pada makanan. Akibat kelebihan lipid bagi tubuh. Apa saja sih akibat dari kelebihan lipid di dalam tubuh? Yang pertama, obesitas. Mengapa demikian? Karena lemak yang masuk ke dalam tubuh dapat dibagi menjadi lemak jenuh dan tidak jenuh. Tetapi, tubuh kita tidak mampu mengolahnya jika kedua jenis lemak itu masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Hal ini menyebabkan lemak dapat berkumpul di beberapa bagian tubuh, seperti pinggang ataupun lengan. Penumpukan lemak ini menyebabkan obesitas yang merupakan sumber dari berbagai penyakit. Misalnya, penyakit jantung, stroke, dan paru-paru. Nah, yang kedua adalah kerusakan pada arteri jantung. Mengapa ya? Konsumsi makanan berlemak yang berlebihan juga dapat meningkatkan pertumbuhan kolesterol di dalam darah. Tingginya kandungan kolesterol ini dapat memberikan efek buruk pada arteri jantung. Kenapa ya? Karena penumpukan kolesterol ini akan mengakibatkan pendarahan dan penumpukan plak pada arteri. Akibatnya, penumpukan ini berpotensi menyebabkan permasalahan pada jantung. Selanjutnya adalah akibat kelebihan lipid bagi tubuh, yaitu mengganggu organ pencernaan. Mengapa demikian? Konsumsi lemak secara berlebihan juga bisa mengganggu organ pencernaan seperti usus. Hal ini dikarenakan lemak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikonsumsi, sehingga lambung tidak pernah kosong dan menyebabkan kinerja lambung semakin berat. Selanjutnya adalah akibat kelebihan lipid, yaitu meningkatkan resiko kanker. Konsumsi lemak yang berlebihan dapat memicu pertumbuhan sel kanker di beberapa bagian tubuh, seperti usus besar, kantong empedu, ginjal, dan organ reproduksi. Yang terakhir, akibat kelebihan lipid bagi tubuh, yaitu meningkatkan resiko kerusakan otak. Konsumsi lemak yang berlebihan dapat memengaruhi kinerja otak, karena lemak jenuh yang memasuki tubuh dalam jumlah yang tidak wajar dapat merusak bagian hipotalamus pada otak. Nah, sekarang kita semua sudah tahu kan akibat kelebihan lipid dalam tubuh. Maka dari itu, sebaiknya kita memperhatikan jumlah lipid yang kita konsumsi, sehingga kesehatan tubuh dapat terjaga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akibat kekurangan lipid di dalam tubuh. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai akibat dari kelebihan lemak, tentu saja beberapa dari kita akan mulai mengurangi konsumsi makanan yang berlemak. Namun, kita tetap harus memperhatikan jumlah lemak yang kita konsumsi. Karena jika kita kekurangan lemak, maka hal tersebut dapat membahayakan organ dan tubuh kita loh. Kira-kira apa saja ya yang akan terjadi jika tubuh kita kekurangan lemak? Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama, kita tidak akan mampu untuk menggerakkan tubuh kita atau melakukan aktivitas. Hal ini karena lemak yang baik merupakan sumber energi. Jadi, jika kita kekurangan lemak, maka kita akan kekurangan energi, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, tubuh kita akan lebih mudah terserang penyakit. Ketika kita kekurangan lemak, maka imun tubuh kita akan mulai melemah, karena tidak memiliki energi yang cukup. Hal inilah yang menyebabkan tubuh akan lebih mudah terserang oleh penyakit. Yang ketiga, tubuh atau organ tubuh mulai terganggu atau terserang oleh penyakit. Lemak berperan sangat penting dalam memberikan perlindungan pada lapisan luar sel atau membran sel, sehingga jika kita kekurangan lemak, maka organ sel kita tidak terlindungi dengan baik, sehingga mudah terganggu atau terserang oleh penyakit. Yang keempat,
terhambatnya perkembangan sel-sel yang ada di dalam otak. Nah, perlu kita ketahui bahwa lemak membantu sel-sel dalam otak untuk terus berkembang dan membentuk sel yang sehat. Sehingga jika kita kekurangan lemak, maka sel-sel dalam otak akan terhambat perkembangannya. Yang kelima, tubuh akan sulit untuk menyerap vitamin. Hal ini disebabkan oleh lemak berfungsi untuk menyerap beberapa vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sehingga jika kita kekurangan lemak, maka vitamin-vitamin tersebut akan sulit untuk diserap oleh tubuh. Nah, yang terakhir, tubuh kita menjadi tidak berkembang atau perkembangannya tidak sesuai dengan usia. Kekurangan lemak dapat menyebabkan produksi hormon menurun, sehingga menyebabkan tubuh menjadi tidak berkembang atau perkembangan tubuh tidak sesuai dengan usia kita. Hal ini karena lemak memiliki fungsi untuk menjaga produksi hormon. Masih ingat kan? Di awal video tadi, kalian sudah mendengar bahwa lemak jenuh merupakan salah satu jenis lemak yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, lemak tidak hanya terdiri dari satu jenis saja. Secara biokimia, lipid terbagi ke dalam 3 kelompok besar. Apa saja klasifikasinya? Mari dengarkan penjelasan berikut. Yang pertama ada lipid sederhana. Lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak dengan berbagai alkohol, seperti molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Contoh dari lipid sederhana yaitu lemak dan lilin. Yang kedua adalah lipid kompleks. Lipid kompleks yaitu ester asam lemak yang mengandung gugus tambahan di samping alkohol dan asam lemak. Contohnya fosfolipid, lipoprotein, dan cerebrosida. Dan yang ketiga ada turunan lipid. Turunan lipid yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisa lipid seperti asam lemak, gliserol, karotenoid, vitamin A, E, dan K, serta sterol. Nah, ternyata tidak hanya organ tubuh saja yang bisa melakukan metabolisme. Lemak pun bisa melakukannya loh. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan energi dari asupan lemak yang akan menjadi sari-sari makanan di dalam tubuh. Pada proses ini, lemak memerlukan bantuan dari glukosa dan karbohidrat. Lalu, kapankah metabolisme lemak itu terjadi? Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan. Sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme tersebut dalam bentukan trigliserida. Bagaimanakah prosesnya? Simak penjelasan singkat berikut mengenai proses metabolisme lemak. Nah, secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid. Karena gliserol larut di dalam air, maka gliserol masuk ke sirkulasi portal atau vena porta menuju hati. Namun, karena sebagian besar asam lemak dan monogliserida tidak larut di dalam air, maka diangkut oleh miselus. Kemudian dilepaskan ke dalam sel epitel usus atau enterosit. Di dalam sel epitel usus, asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida atau lipid dan berkumpul membentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfa dan berakhir pada vena cava. Kemudian kilomikron ini ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Setelah ditransportasikan ke dalam hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. Selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dan hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkanlah energi. Beberapa lipid non-gliserida disintesis dari asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol yang masuk
ke dalam proses metabolisme energi. Nah, asam lemak hasil sintesis lemak hanya terdiri dari pecahan 2 karbon. Karena itulah, sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari asam lemak. Begitu juga dengan gliserol, karena gliserol hanya merupakan 5% dari lemak. Dengan demikian, karena tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak, maka organ tubuh tertentu seperti sistem saraf tidak dapat mendapat energi dari lemak. Dan karena hal itu pula, proses pembakaran lemak tubuh membutuhkan proses yang panjang. Salah satunya harus membutuhkan bantuan glukosa. Berikut ini adalah gambaran proses metabolisme lemak menjadi energi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita mengetahui adanya kandungan lemak jenis apa di suatu bahan makanan? Apakah bahan tersebut mengandung lemak yang baik atau justru lemak jahat? Ada 4 macam uji yang bisa kita gunakan untuk menganalisis lemak. Apa saja sih keempat uji tersebut? Yang pertama, uji kelarutan lipid untuk mengetahui kelarutan lemak pada pelarut tertentu. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Prinsip kerjanya dapat dilihat ketika kita mengocok minyak dalam air bersifat tidak stabil bila dibiarkan. Lalu ditambahkan pelarut nonpolar atau emulgator seperti sabun akan membuatnya menjadi stabil. Yang kedua, uji keasaman lemak untuk mengetahui sifat asam basa minyak kelapa. Minyak murni pada umumnya bersifat netral, sedangkan minyak yang sudah tengik bersifat asam. Prinsip kerja uji ini adalah pengujian menggunakan indikator pH. Yang ketiga ada uji Salkowski untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilarutkan dengan kloroform anhidrat lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Kolesterol terdeteksi jika berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluorescence hijau. Yang keempat ada uji Lieberman-Burkhard untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Prinsip kerjanya dengan penambahan asam asetat lalu ditambahkan asam sulfat dan dikocok perlahan lalu dibiarkan. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink, kemudian menjadi biru ungu dan akhirnya menjadi hijau tua. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui ada kandungan lemak jenis apa di suatu bahan makanan? Apakah bahan tersebut mengandung lemak yang baik atau justru lemak jahat? Nah, di video kali ini kami juga akan menjelaskan itu ya teman-teman. Ada 4 macam uji yang bisa digunakan untuk menganalisis lemak. Apa saja keempat uji itu? Yang pertama adalah uji kelarutan lipid. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kelarutan lemak pada pelarut tertentu. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Yang kedua, isilah dengan air suling, alkohol 96%, ether, kloroform, dan larutan natrium karbonat sebanyak 1 ml secara berturut-turut. Selanjutnya, tambahkan pada setiap tabung 2 tetes minyak kelapa. Yang terakhir, kocoklah sampai homogen lalu biarkan selama beberapa saat. Amati sifat kelarutannya. Berdasarkan percobaan tersebut, diperoleh hasil bahwa minyak tidak dapat larut dalam Aquades karena Aquades bersifat polar sedangkan minyak bersifat non-polar sehingga keduanya tidak bisa saling menyatu. Minyak tidak dapat larut dalam alkohol karena alkohol yang digunakan bersifat polar. Minyak dapat larut dengan sempurna di dalam ether karena keduanya bersifat non-polar. Minyak larut secara tidak sempurna di dalam kloroform karena kloroform bersifat semipolar, sedangkan minyak bersifat nonpolar. Pada larutan natrium karbonat terbentuk emulsi yang stabil karena asam lemak yang bebas dalam larutan lemak bereaksi dengan natrium karbonat berbentuk sabun. Uji keasaman minyak. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sifat asam basa minyak kelapa. Minyak murni pada umumnya bersifat netral, sedangkan minyak yang sudah tengik bersifat asam. Prinsip kerja uji ini adalah pengujian menggunakan indikator pH. Nah, berikut ini adalah cara kerjanya. Yang pertama, ditetesi minyak kelapa, minyak ikan, dan minyak tengik ke dalam plat tetes dan diuji menggunakan indikator pH. Lalu didapatkan pH minyak tengik adalah 6,
didapatkan pH minyak kelapa adalah 4 dan didapatkan pH minyak ikan adalah 5. Minyak murni umumnya bersifat netral, sedangkan minyak yang sudah tengik bersifat asam. Berdasarkan percobaan, ketiga minyak tersebut bersifat asam. Mengapa? Hal ini karena minyak mengalami hidrolisis dan oksidasi, menghasilkan aldehida, keton, dan asam-asam lemak bebas yang dibuktikan dengan kertas lakmus. Yang ketiga adalah uji Salkowski. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Kolesterol terdeteksi jika berwarna merah, dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluoresens hijau. Untuk lebih jelasnya, simak langkah kerja berikut. Yang pertama, siapkan 2 buah tabung reaksi. Kemudian dipipet sebanyak 5 tetes minyak ikan dan minyak kelapa. Lalu tambahkan 2 ml kloroform dan juga tambahkan 10 tetes H2SO4 pekat. Kemudian kocok dengan hati-hati dan amati perubahan warna yang terjadi. Bagaimanakah perubahannya? Berdasarkan percobaan, diperoleh bahwa tabung reaksi pertama yang berisi minyak ikan berubah warna menjadi merah kehitaman. Lalu tabung reaksi kedua yang berisi minyak kelapa berubah warna menjadi merah pucat. Yang keempat adalah uji Lieberman. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Prinsip kerjanya adalah dengan penambahan asam asetat. Lalu ditambahkan asam sulfat dan dikocok perlahan. Kemudian dibiarkan. Reaksi positif dari uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink kemudian menjadi biru ungu dan akhirnya menjadi hijau tua. Cara kerjanya yaitu pertama-tama siapkan tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian dimasukkan kolesterol 0,5% sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu dimasukkan 10 tetes asam asetat anhidrat. Setelah itu dimasukkan H2SO4 1 ml. Dan yang terakhir, amati perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi setelah diamati? Apabila terjadi perubahan warna setelah ditambahkan H2SO4 menjadi warna hijau, artinya uji ini positif, karena semakin hijau warna yang terbentuk, maka semakin banyak kolesterol yang terkandung dalam suatu bahan. Dari materi yang telah disampaikan, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, lipid adalah molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik tersusun atas trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak. Yang kedua, ada 4 metode uji untuk menganalisis kandungan suatu lipid atau lemak. Yang ketiga, menurut uji kelarutan lipid, lipid hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama bersifat nonpolar. Yang keempat, keasaman minyak dapat diuji dengan prinsip kertas lakmus. Yang kelima, menurut uji Salkowski, kolesterol terdeteksi jika terlihat perubahan menjadi warna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluoresens hijau. Yang keenam, uji Lieberman-Barker menunjukkan hasil positif apabila menunjukkan perubahan warna dari merah, kemudian biru, dan hijau. Nah, teman-teman, itu dia serangkaian materi tentang lipida atau lemak yang sudah kami sampaikan. Bagaimana? Kalian jadi lebih paham kan tentang teori lemak dan cara ujinya?
Semoga paparan metode penentuan lemak tadi bisa kalian pahami dengan baik ya. Jadi mulai sekarang, jangan salah paham lagi menganggap lemak hanyalah bahan yang dapat mengganggu berat badan kalian. Lemak itu sehat kok, jika dikonsumsi dengan benar dan sesuai kebutuhan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.